Shalom, puji Tuhan kita ada di hari ini. Mari kita renungkan firman Tuhan kembali. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas firman-Mu. Kesempatan kami akan belajar lagi dan renungkan di hari ini. Kami mohon hikmat dan pengertian dari Roh-Mu yang kudus, sehingga kami mengerti dan dapat kami hidupi dalam kesehari-harian kami. Demi Kristus Sang Firman kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil di dalam Kejadian 2 ayat 18. Tuhan Allah berfirman, tidak baik manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita adalah keutamaan keluarga dan tantangannya. Nah, Bapak Ibu, keutamaan dimaksud di sini berhubungan dengan 3 hal, yakni keutamaan bagi Tuhan, bagi pasangan, dan bagi anak. Keutamaan bagi Tuhan bahwa keluarga itu adalah yang terutama, sentral, terpenting, urgent, dan serius, ya, sangat vital, sangat utama, bahkan hakiki dan fundamen. Mengapa? Karena untuk adanya keluarga, Allah sangat serius dan tidak main-main memikirkannya dan membentuknya. Allah peduli dengannya serta menaruh harapan untuknya. Ayat 18 berkata, Tuhan Allah berfirman. Nah, bagaimana buatnya? Apakah Allah asal-asalan? Tidak. Ayat 19 berkata, Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Artinya, ini sebuah proses sungguh ajaib. Ya. Tuhan Allah lah yang berinisiatif menghadirkan dan yang membentuk begitu detil dan memberkati kedua pasangan ini, Adam dan Hawa. Perhatikan, bukan Adam yang mencari Hawa, bukan juga Hawa yang mencari Adam. Tetapi Tuhanlah yang mempertemukan dan menikahkan mereka. Perhatikan juga bahwa Tuhan Allah melalui Yesus Kristus datang ke dunia kepada keluarga, yaitulah Yusuf dan Maria. Tuhan Yesus memulai pelayanannya pertama di keluarga. Kemudian dia mengadakan mujizat pertama di dalam keluarga, dalam pernikahan. Mati untuk menciptakan keluarga. Bahkan sampai ke sorga, dia juga sungguh-sungguh menghadirkan keluarga Allah. Karena itu Tuhan melarang keras keluarga yang sudah dihadirkan, dia sia-siakan, dicerai-beraikan. Itu berarti sama dengan tidak menghargai, tidak mensyukuri, dan tidak menghormati Tuhan. Tuhan tegas berkata bahwa apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Matius 19:6b. Maka untuk satu ini Tuhan tidak pernah kompromi. Ingat, apa yang utama, apa yang penting dan serius bagi Allah adalah yang utama, yang penting dan serius bagi kehidupan kita. Inilah harta berharga, inilah marwah, mahkota, kehormatan kita sesungguhnya yang Tuhan anugerahkan. Nah, yang kedua, bagi pasangan, suami istri, keluarga atau rumah tangga itu adalah yang terutama, terpenting dan serius, bahkan hakiki dan fundamen. Mengapa? Karena dengan kehadiran pernikahan atau keluarga, setiap pasangan akan menjadi lebih baik. Dan baik di sini dipakai kata Ibrani tov, artinya sempurna, utuh, penuh. Ibarat sebuah kertas yang sudah terrobek, kemudian ditemukan pasangan dari robekan yang ada itu. Begitu dipasangkan kembali, maka akan jadi pas, simetris, lengkap, dan utuh kembali. Utuh atau penuh. Inilah yang melatar belakangi kata sempurna. Dan kemudian kata tov itu juga berarti jodoh, pasangan yang tepat. Seperti ada pria, ada wanita, ada malam, ada siang, ada suka, ada duka, ada gelap, ada terang, ada hitam, ada putih. Itulah yang melatar belakangi kata tov itu, sempurna itu. Yang artinya bahwa tanpa dia ada kesempurnaan. Apa kebutuhan itu? Ya, tentu kita rindu supaya semua terpenuhi dalam hidup kita. Bahwa dengan jodoh itu, dengan pasangan kita itu, kita akan dipenuhi secara biologis, secara psikologis, secara sosiologis, dan secara teologis. Jadi ini berarti bahwa pentingnya dan utamanya sesungguhnya keluarga di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, bagi seorang anak, keluarga adalah harus yang utama, terpenting dan serius, bahkan hakiki dan fundamen. Mengapa? Karena keluarga adalah tempat sumber seorang anak ada dan hidup. Pemazmur berkata, sesungguhnya anak-anak adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Mazmur 127 ayat 3. Orang sering sebut anak itu buah cinta, buah pernikahan.
Kemudian bagi anak, keluarga itu penting, utama karena keluarga adalah sekolah pertamanya yang memberikan dasar kehidupan sosial dan tempat ia dibesarkan dan mendapatkan perhatian penuh selama 24 jam. Keluarga juga menjadi penentu apakah seorang anak akan menjadi baik atau buruk, terpuji atau tercela, berhasil atau tidak masa depannya. Itu sebabnya kunci sukses adalah apabila anak-anak menghormati ayah dan ibunya. Nah, dari kebenaran, keutamaan keluarga, tidak serta-merta keberadaan keluarga itu mudah, mulus dan lancar tanpa hambatan, tanpa masalah. Tentu tidak. Melainkan dalam keluarga ada tantangannya, yang kalau tidak bisa dimanage, dikelola dengan baik dan benar, justru bisa berbalik, membahayakan dan mencerai-beraikan. Tantangan itu apa? Itulah egoisme. Mau hidup seorang diri, padahal tujuan Tuhan membentuk keluarga, karena tidak baik dia seorang diri. Dan biarlah kita sungguh-sungguh sadar bahwa keluarga itu penting, utama, menjadi fundamen bagi kehidupan setiap kita. Karena Allah sesungguhnya terlebih dulu menaruh itu, menjadikan itu, membentuk itu. Maka sebagai keluarga yang sudah dihadirkannya, mari kita mengucap syukur, mari kita menjaganya, merawatnya, dan membangunnya untuk sungguh-sungguh hidup memuliakan namanya. Tuhan kiranya memberkati setiap keluarga. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur kami boleh sungguh diteguhkan lagi sebagai keluarga yang sudah dibentuk Tuhan. Sehingga biarlah kami sadar bahwa kami tidak hanya ada untuk masalah biologis atau urusan biologis, untuk beranak cucu bertambah banyak dan untuk memenuhi bumi sebagaimana panggilan awal-Mu. Tapi tentu semua dalam kesempurnaan Allah, agar supaya kami betul-betul dapat memberi pertanggungjawaban. Kami boleh menjadi cerminan kemuliaan Allah di tengah-tengah keluarga. Kami boleh menjadi berkat dan kesaksian untuk memuliakan nama Tuhan. Demi nama Kristus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Kiranya menjadi berkat. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.